jemaat. Saya percaya hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Orang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa memberi kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai bila pun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Walaupun di luar sana banyak yang begitu menakutkan kita, apalagi sekarang ini musim pandemi. Dan banyak lagi rintangan-rintangan kehidupan yang kita hadapi pada setiap hari. Kita juga sentiasa terdedah di dalam bahaya, seperti mana di jalan raya. Tapi seringkali pada hari ini kita masih bernafas dan kita dapat mengikuti ibadah walaupun di dalam online. Semuanya ini karena kasih Tuhan. Semuanya ini karena perlindungan Tuhan kepada kita. Tanpa Tuhan yang melindungi kita, siapa lagi? Hari ini saya akan menyediakan satu tema yang cukup sederhana, yaitu tetaplah di dalam Yesus. Dan teks pembacaan saya ambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Satu ayat saja, tapi saya akan ambil petikan ayat yang lain juga lah sebagai sokongan. Ini saya ambil daripada terjemahan Besi Berni. Firman Tuhan berkata begini, Aku pokok anggur dan kamu rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku, kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Itulah firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada hari ini. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Yesus, yang mengandalkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, pasti dia akan berbuah lebat, seperti mana di dalam teks pembacaan kita sebentar tadi. Dan kata Yesus, tanpaku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Tanpa kita tetap di dalam Yesus, kita tidak menghasilkan apa-apa, apatah lagi berbuah lebat. Sudah tentu tidak. Kalau kita tidak tetap di dalam Yesus.
Jadi kita tetaplah di dalam Yesus. Tetap di dalamku, kata Yesus. Itu bermaksud kita tetap tinggal di dalam Yesus selama-lamanya, sehingga ke akhir hayat kita, sehingga Tuhan memanggil kita, sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia pada kali yang kedua. Itu maksudnya kita tetap di dalam Yesus. Bukannya sekejap kita lari daripada Yesus, sekejap kita datang kepada Yesus. Bila kita susah, barulah kita datang kepada Yesus. Bukan begitu. Tapi dalam apa sahaja keadaan pun, apa saja rintangan kehidupan, kita tetap di dalam Yesus. Itu maksudnya. Kalau kita tetap di dalam Yesus, kita pasti berbuah lebat. Tanpa Yesus, kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Nah, itulah, tanpa Yesus kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Apakah buah yang kita dapat itu? Buah yang lebat yang kita dapat apabila kita berada di dalam Yesus. Apakah buah itu? Ini kita boleh melihat di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 sehingga ke ayat yang ke-18. Saya tidak akan baca firman Tuhan ini. Kalau kamu nak membaca, maka silakan membaca. Saya akan terus terangkan saja buah-buah yang kita dapat. Oke, apabila kita tetap tinggal di dalam Yesus, seperti teks pembacaan kita tadi, yaitu kita akan memiliki buah, yaitu buah kebijaksanaan yang berasal daripada surga. Hikmat kebijaksanaan yang kita dapat daripada Allah, karena kita tetap di dalam Yesus. Hikmat kebijaksanaan yang kita dapat. Yang kedua, buah yang kita dapat yang kedua itu ialah mencintai kedamaian. Setiap orang yang andalkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dia pasti mencintai kedamaian. Dia tidak mau bergaduh. Kalau ada bergaduh, dia tidak mau bergaduh, tapi dia suka berdamai. Kalau orang ajak dia bertengkar pun dia tidak akan bertengkar, tapi dia akan sama ada dia mendiamkan diri, ataupun walaupun dia tidak bersalah tapi dia meminta maaf dengan orang itu. Sebab tidak semestinya kita minta maaf itu kita bersalah, tapi kita minta maaf karena kita menang. Kita mau menang. Nah, begitu, kita mau menang di dalam kebenaran. Jadi itulah mencintai kedamaian. Orang yang tetap di dalam Yesus mencintai kedamaian. Dan seterusnya adalah orang yang tetap di dalam Yesus ini lemah lembut dan ramah tamah. Ini boleh kita tengok di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang besar, tapi semua kata-katanya itu lembut, yang sedap didengar oleh setiap orang. Yaitu apa yang keluar daripada mulutnya itu memberkati orang lain. Dan juga dia ramah tamah. Maksudnya di sini adalah peramah. Walaupun dia baru mengenal itu orang, tapi nampak macam lama sudah dia kenal. Karena siapa saja
dia tidak kira orang yang seiman dengan dia ataupun tidak, dia tetap beramal. Sebab apa dia beramal? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus, karena dia tetap tinggal di dalam Yesus. Dan juga orang yang tetap tinggal di dalam Yesus ini, dia bersikap belas kasihan. Orang yang sikap belas kasihan ini adalah orang yang suka menolong orang, yang suka bila dia nampak orang itu susah, dia menolong. Sama ada dia menolong secara tenaga, secara kawangan, ataupun benda. Kalau misalnya orang itu memerlukan beraskah, pasti dia akan memberi. Itulah yang dikatakan bersikap belas kasihan. Dan seterusnya ialah buah yang dihasilkan oleh orang yang tetap percaya kepada Tuhan ini ialah mengamalkan perbuatan yang baik. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap di dalam Tuhan ini, perbuatannya itu baik, menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa dia menyenangkan hati Tuhan? Karena dia bergaul dengan Allah. Dia membina satu hubungan yang intim dengan Allah dengan cara berdoa dan merenungkan firman dan mengikuti ibadah-ibadah. Begitulah. Begitu juga orang yang tetap di dalam Tuhan Yesus ini, dia tiada sikap berat sebelah. Apa saja yang dilakukannya itu pasti adil. Kalau misalnya orang ini sebagai wakil rakyat, siapa saja yang jumpa dengan dia, tidak kira kaum apa, tidak kira pahaman politik apa, tidak kira agama apa, tidak kira bangsa apa, dia tetap melayaninya itu dengan baik, karena dia tiada sikap berat sebelah. Itulah keistimewaan orang yang tetap di dalam Yesus. Begitu juga orang yang tetap tinggal di dalam Yesus ini, dia tidak munafik atau tidak salam dua muka. Apakah itu salam dua muka? Salam dua muka ini adalah seperti ini. Kalau dia rasa orang itu berpengaruh, orang itu berpangkat, orang itu berada, oh dia baik. Tapi kalau dia tengok orang itu macam biasa-biasa saja, dia tengok orang itu pun tidak. Tapi kalau dia memerlukan pertolongan, woi, manis muka dia. Itulah dinamakan salam dua muka. Dia berbaik-baik karena ada makna, itu maksudnya. Jadi saya percaya bagi kita yang tinggal di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus, kita dia adalah sikap salam dua muka. Hasil dari dua kebenaran kita, karena kita tetap tinggal di dalam Yesus, yaitu kita mencintai kedamaian. Kenapa kita berhasil? Karena kita tetap di dalam Yesus. Yesus sentiasa mencintai. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin ingatkan kepada kita semua
ataupun saya kongsikan kepada kita semua kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius dan juga jemaat di Filipi. Begini kata-kata Rasul Paulus. Karena bagiku hidup ialah Kristus dan mati ialah keuntungan. Ini kita boleh melihat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Ini juga kata-kata Rasul Paulus sebagai penutup firman pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan kita takut mati. Asalkan kita tetap tinggal di dalam Yesus, kita jangan takut mati. Karena seperti mana kata Paulus, bagiku hidup ialah Kristus. Kita kalau masih hidup adalah untuk Kristus. Berarti kalau kita masih hidup itu, Yesus masih memerlukan kita. Dan dia kata, dan mati ialah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan? Karena dia tinggal di dalam Yesus. Dia tetap di dalam Yesus. Jadi dia mati pun dia tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus di surga. Begitulah keistimewaan orang yang tetap di dalam Yesus. Dia pasti memiliki hidup yang kekal. Oke, ini saja firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari. Tuhan memberkati kita.